Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami kelompok praktikum kelistrikan dan kemagnetan akan mempresentasikan mengenai rancangan eksperimen. Di mana eksperimen kali ini yaitu listrik statis dan medan listrik. Next. Untuk anggota kelompok 9 kelas IPA 2 yang pertama yaitu Linda Anggraini dengan NPM 006, kemudian Halimatus Sa'diyah dengan NPM 049, Dewi Wijayanti 079 dan Rahman Nurmadani 091. Nah, untuk judul praktikumnya yaitu analisis interaksi antar partikel serta pengaruh antar kuat medan listrik dan muatan listrik menggunakan simulasi PET. Tujuan yaitu memahami gejala listrik statis. Yang kedua yaitu menganalisis interaksi yang terjadi antara partikel bermuatan sejenis dan tak sejenis. Yang ketiga yaitu memahami konsep medan listrik. 4. Menganalisis kuat medan listrik apabila muatan listrik I konstan dan jarak ke titik R berubah. 5. Yaitu menganalisis kuat medan listrik dengan muatan listrik I yang berubah dan jarak titik ke R konstan. Next. Nah, untuk hipotesis pada percobaan listrik statis yaitu interaksi yang terjadi antara partikel yang bermuatan sejenis akan saling tarik-menolak, sedangkan interaksi antara partikel yang tak sejenis akan saling tarik-menarik. Kemudian pada percobaan listrik dinamis, apabila muatan listrik konstan dan jarak ke titik berubah, maka semakin jauh jarak titiknya, maka semakin kecil kekuatan medan listriknya. Kemudian apabila muatan listriknya berubah dan jarak ke titik konstannya, maka semakin banyak muatan listrik yang diberikan, maka semakin besar kekuatan medan listriknya. Nah, untuk landasan teorinya yaitu secara makna, listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap akan sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Listrik statis kontras dengan arus listrik yang mengalir melalui kabel atau konduktor lainnya dan mentransmisikan listrik. Dalam setiap muatan listrik adalah adanya buatan setiap kali dua permukaan terhubung dan terpisah, dan setidaknya salah satu permukaan memiliki resistensi yang tinggi terhadap arus listrik, dan karena itu adalah isolator listrik. Efek listrik statis yang akrab bagi kebanyakan orang, karena orang dapat merasakan, mendengar, dan bahkan melihat percikan sebagai kelebihan muatan dinetralkan ketika dibuat dekat dengan konduktor listrik yang besar, misalnya dialirkan ke tanah. Landasan teori. Listrik statis merupakan listrik yang dihasilkan dari adanya penumpukan muatan listrik yang terjadi dari gesekan antara dua benda. Cara memberi muatan pada listrik statis selain dengan menggosokkan atau menggesekkan, yakni dengan konduksi dan juga induksi. Contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita amati ketika kita mencoba menggosok-gosokkan penggaris plastik pada rambut yang kering. Setelah itu, penggaris yang didekatkan dengan sobekan kertas kecil. Akibatnya, sobekan-sobekan kertas tersebut tertarik ke atas oleh penggaris. Hal tersebut bisa terjadi karena penggaris yang telah digosokkan ke rambut, membuat muatan negatif atau elektron dari rambut akan berpindah kepada penggaris yang awalnya bersifat netral. Kelebihan elektron dari muatan negatif itulah yang menghasilkan adanya gaya tarik-menarik dari sobekan kertas yang bermuatan positif atau proton. Gejala tarik-menarik antara penggaris dengan sobekan kertas itulah yang dinamakan dengan peristiwa listrik statis. Selanjutnya, medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet tersebut. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Hal-hal yang perlu diperhatikan tentang garis-garis gaya magnet adalah yang pertama yaitu garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis-garis magnetiknya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Besarnya medan magnet pada suatu titik dipengaruhi oleh besarnya gaya magnet yang dialami oleh titik tersebut. Berbanding terbalik dengan jarak titik terhadap sumber magnet.
Alat dan bahan yang pertama, laptop atau HP, kedua, aplikasi pad, yang ketiga, Microsoft Word. Cara kerja. Percobaan listrik statis yang pertama yaitu menyalakan laptop atau HP yang sudah tersambung dengan internet. Yang kedua, buka situs pad yaitu https pad Colorado. Yang ketiga, pilih bidang kajian fisika. Yang keempat, pilih percobaan praktikum yang berjudul Balance and Static Electricity. Kemudian yang kelima, pilih opsi tampilan semua muatan dan terlihat bahwa sweater, balon, dan tembok bermuatan netral. Yang keenam, dengan menggunakan satu balon, gosok-gosokkan balon ke sweater dan amati yang terjadi. Selanjutnya yang ketujuh, gunakan dua balon. Lakukan hal yang sama terhadap sweater secara bergantian. Kedelapan, kemudian balon 1 diintegrasikan dengan benda di sekitarnya yaitu sweater, balon 2, dan tembok. Amati apa yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara kerja. Percobaan medan listrik atau uji hipotesis 1. 1. Nyalakan laptop atau HP yang sudah tersambung dengan internet. 2. Buka situs pad yaitu https pad Colorado Edu In. Ketiga, pilih bidang kajian fisika. Yang keempat, pilih percobaan Chance and Field. Nomor 5, tentukan variasi jarak sebanyak 4 kali, yaitu 50 cm, 100 cm, 150 cm, dan 200 cm. Keenam, letakkan muatan listrik, kemudian atur jarak yang telah ditentukan. Yang ketujuh, letakkan sensor, kemudian gunakan voltage dan baca voltage. Yang kedelapan, lakukan hal yang sama pada jarak berikutnya. Kemudian untuk cara kerja uji hipotesis 1 yaitu pada percobaan medan listrik. Yang pertama, nyalakan laptop atau HP yang sudah tersambung dengan internet. Kedua, buka situs pad yaitu https pad Colorado Edu In. Ketiga, pilih bidang kajian fisika. Keempat, pilih percobaan Chance and Field. Yang kelima, letakkan muatan listrik, kemudian atur jarak yang telah ditentukan, atau 100 cm. Yang keenam, letakkan sensor, kemudian gunakan voltage dan baca voltage. Yang ketujuh, amati perubahan voltage sesuai penambahan muatan listrik. Untuk hasil percobaan yaitu ada percobaan pada listrik statis, yang kedua ada percobaan medan listrik. Untuk hipotesis pertama, jumlah muatan listriknya yaitu ada 1, yang kemudian jaraknya dari titik ke satu ke titik yang lain memiliki rentan 50 cm yaitu 50 cm, 100 cm, 150 cm, dan 200 cm. Untuk besar voltage-nya bisa ditulis dalam tabel. Kemudian untuk hipotesis yang kedua ada jumlah muatan listrik yang bervariasi yaitu antara 2, 4, dan 6. Kemudian jarak ke titiknya itu sama yaitu 100 cm. Kemudian besar voltage-nya bisa ditulis dalam tabel. Adapun praktikumnya dapat dilihat melalui video berikut ini. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan simulasi praktikum. Yang pertama, kita menggunakan satu balon, kemudian balon digosok-gosokkan ke sebagian sweater. Maka balon akan menempel ke sweater. Jika balon digosokkan ke seluruh bagian sweater, maka balon akan menempel dimanapun yang ia mau. Karena muatan yang berlawanan. Nah, jika balon diinteraksikan dengan tembok, maka muatan negatif pada tembok akan menghindar. Yang artinya jika muatannya sama, dia akan saling menolak. Dan jika muatannya berbeda, maka dia akan saling tarik-menarik. Kemudian menggunakan dua balon. Satu balon digosokkan ke sebagian sweater. Yang satunya lagi ke sebagian sisanya. Nah, jika balon diinteraksikan dengan sweater, maka dia akan menempel karena muatan yang berbeda. Kemudian jika dia diinteraksikan dengan sesama balon yang sama-sama saling digosokkan tadi, dia akan menjauh. Kemudian jika balon diinteraksikan dengan tembok, maka hal yang sama pun terjadi.
yaitu muatan negatif di tembok akan menghindar karena balon lebih banyak bermuatan negatif. Begitupun balon yang satunya. Kemudian kita ke medan listrik. Mana ya? Mohon tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan simulasi medan listrik. Kita pakai dulu gridnya, kemudian pakai voltage, lalu pakai nilai. Kita ambil satu sensor di sini, kita katakan. Nah, kemudian kita beri jarak. Yang pertama itu kita 50 cm. Ya, kita tarik 50 cm. Set, set. Kemudian kita pasang voltage. Pakai sensor dulu di sini. Set. Nah, voltage-nya itu sebesar 1680. Nah, kemudian kita lebarkan lagi jaraknya 100 cm. Nah, kita geser lagi sensornya. Kita gunakan lagi voltage-nya. Mendapatkan 8,895 volt. Kita geser lagi 150. Nah, kita pindah lagi. Kita pakai voltage, yaitu 5,982 volt. Kita geser lagi 200 cm. Nah, miring. Nah, di sini yaitu dengan voltage sebesar 4,449 volt. Nah, yang itu berarti dengan jarak 200 cm itu mempunyai nilai medan listrik sebesar tadi itu 4 sekian. Nah, jika muatannya ditambahkan, kemudian jaraknya tetap 100 cm, nah maka nilai voltage akan semakin besar apabila semakin banyak muatan yang ditambahkan. Oh, ini 3 muatan, ini 4 muatan, ini 5 muatan, ini 6 muatan. Wow, semakin panjang kan? Dan sekian simulasi praktikumnya.